Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvia Agustina dengan NIM D1D021052 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sistem transport senyawa organik untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi pohon dengan dosen pengampu Ibu Jenny Lumondang MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem transport pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tanaman memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral atau ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai areal tanaman melalui batang. Pada tumbuhan, jaringan pengangkutnya ada dua, yaitu jaringan xilem dan floem, di mana jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah melalui akar menuju ke daun. Sedangkan pada jaringan floem, yaitu untuk mengangkut dan mengedarkan atau mendistribusikan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Adapun perbedaan dari kedua jaringan pengangkut ini yaitu yang pertama, arah pengangkutannya. Pada xilem, arah pengangkutannya ke atas atau satu arah, dan sedangkan pada floem, arah pengangkutannya itu ada dua, yaitu ke atas dan ke bawah. Perbedaan lainnya, pada xilem sel tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan pada floem memiliki sel yang memiliki dinding pembatas yang berpori, yaitu yang berwarna hijau yang pada gambar. Bintik-bintik berwarna merah pada xilem itu merupakan air dan mineral, sedangkan pada floem itu adalah air dan makanan. Pada xilem, dinding tebal yang berwarna oranye ini yaitu dinding tebal kaku yang mengandung lignin, sedangkan pada floem tidak memiliki dinding tebal itu. Perbedaan yang lebih terperinci ini ada pada tabel, yaitu struktur pada xilem. Xilem tersusun dari sel-sel yang telah mati, berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Komponen pembentuk xilem diantaranya yaitu unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Unsur trakeal pada xilem terdiri atas sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplasma, memiliki dinding sel yang berlignin, dan memiliki noktah-noktah atau lekukan. Serat xilem merupakan sel yang berbentuk panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Parenkim xilem tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Sedangkan struktur pada floem tersusun atas sel-sel yang hidup dan mati. Komponen pembentuk floem yaitu unsur tapis, sel pengiring, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Unsur tapis tersusun atas sel-sel panjang yang dinding ujungnya saling berlekatan dengan dinding sel-sel di bawahnya ataupun di atasnya. Sel pengiring merupakan untaian sel-sel hidup yang menyerupai parenkim. Serat floem dapat berupa sel mati atau pula sel yang hidup. Parenkim floem terletak di bagian buluh tapis dan terdiri dari sel hidup. Sel albumin terdapat pada gimnosperman. Adapun fungsinya yaitu sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Xilem berfungsi mengangkut air serta garam-garam mineral dari akar menuju ke daun, dan floem mengangkut serta mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian xilem. Terlebih dahulu, mari kita mengamati gambar yang telah tersedia, yaitu pada xilem ini memiliki bagian yang pertama ada trakeal, yaitu sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplas atau bersifat mati. Dinding sel berlignin mempunyai macam-macam noktah yang bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya, terdiri dari trakea dan trakeida. Yang kedua ada serat xilem, sel panjang dengan dinding sekunder berlignin terbagi menjadi serat trakeid atau bernoktah terlindung dan serat libriform atau ukuran lebih panjang dan dinding selnya lebih tebal dan bernoktah sederhana. Yang ketiga ada parenkim xilem, yaitu tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Selanjutnya itu bagian-bagian floem. Yang pertama, tapis merupakan sel-sel panjang yang ujungnya berpori, saling berdekatan dan membentuk pembuluh.
Yang kedua ada sel-sel pengiring, untayan atau deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel-sel yang bersifat hidup sebagai tempat keluar masuknya makanan atau hasil fotosintesis. Yang ketiga ada serat floem, sel hidup dan sel mati sebagai tempat cadangan makanan. Yang keempat ada parenkim floem, tempat penyimpanan lemak, zat tepung dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sel albumin, jari-jari M10 dan parenkim bulu tipis sebagai tempat keluar masuknya makanan. Pengangkutan atau transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan melalui dua mekanisme, yaitu ada yang pertama pengangkutan ekstravaskular dan yang kedua pengangkutan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular ini merupakan pengangkutan zat air dan mineral yang dilakukan di luar berkas pembuluh atau tanpa melalui xilem dan floem. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Pengangkutan ekstravaskular ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu apoplas dan simplas. Selanjutnya, pengangkutan intravaskular. Pengangkutan yang dilakukan melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tumbuhan, yaitu melalui xilem dan floem. Kebalikan dari pengangkutan ekstravaskular ini umumnya terjadi pada tanaman tingkat tinggi. Transportasi ekstravaskular merupakan pengangkutan air dan zat hara tanpa melalui pembuluh angkut baik xilem maupun floem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal. Di mana yang dimaksud dengan horizontal ini yaitu dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Transportasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Simplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan hidup melalui sitosol yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata seperti yang tertera pada gambar. Sedangkan apoplas yaitu sistem pengangkutan zat dan air pada sel atau jaringan mati melalui dinding sel dan ruang antar sel, namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena adanya pita Kaspari. Sedangkan transportasi intravaskular berbeda dengan pengangkutan ekstravaskular. Istilah intravaskular ini berasal dari kata intra yang berarti dalam dan vaskular yang berarti pembuluh. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terjadi dalam berkas pembuluh, xilem dan floem secara vertikal. Vertikal yang dimaksud ini adalah pengangkutan air dan zat terlarut oleh xilem dari akar menuju daun oleh xilem. Sebaliknya, pengangkutan zat makanan diangkut dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan yang dilakukan oleh jaringan pengangkut floem. Di sini tersedia gambar bagaimana transportasi intravaskular ini, yaitu dimulai dari pengangkutan air dan zat hara yang dari akar lalu diangkat ke atas melalui xilem lalu sampai ke daun, dan dari daun itu terjadi fotosintesis dan dilakukan pengangkutan zat hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembongkaran senyawa organik pada xilem. Pembongkaran senyawa organik pada xilem ini terjadi pada saat transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan. Unloading sulfosa atau pembongkaran sulfosa dari sugar zinc dilakukan dengan cara transport aktif. Transport aktif ini sendiri adalah pengangkutan zat dengan bantuan energi. Glukosa tidak dapat menembus membran sel sehingga glukosa diubah dengan bantuan energi yang tersimpan dalam ATP menjadi glukosa fosfat. Gambar di samping merupakan gambar dari proses pembongkaran senyawa organik pada xilem. Terjadi pada parenkim xilem dulu, lalu masuk ke xilem, jaringan xilem dan diangkat ke atas. Pembongkaran senyawa organik pada floem yaitu hara yang banyak bergerak secara pasif ke dalam pucuk bersama-sama dengan air mengikuti aliran transpirasi atau oleh tekanan akar. Segera setelah air masuk ke dalam pembuluh xilem, hara akan ikut aliran ke pucuk melalui aliran massa.
Pada saat pengangkutan terjadi, sekresi unsur hara itu mekanisme pelepasan mineral dari sel-sel di sekitar pembuluh xilem atau parenkim masuk ke dalam xilem untuk menjamin kesinambungan pasokan hara ke titik tumbuh. Gambar di samping merupakan salah satu contoh proses pembongkaran senyawa organik pada phloem. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.